Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang AFC yang lagi-lagi bisa menjadi penghambat timnas Indonesia terbang tinggi karena melakukan protes keras kepada FIFA atas rencana FIFA yang akan menunjuk Indonesia sebagai pengganti Iran di Piala Dunia 2026. Simak penjelasan selengkapnya dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke, di balik semua kemeriahan jelang Piala Dunia 2026, ternyata ada sebuah pertarungan besar yang lagi terjadi di belakang layar. Ini bukan soal siapa cetak gol, tapi soal perebutan kekuasaan sengit yang pemicunya cuma satu tiket. Yuk kita bongkar drama ini sama-sama. Bayangin, cuma gara-gara satu slot kosong di turnamen paling akbar sedunia, bisa-bisanya memicu perang antara raksasa sepak bola. Tapi siapa sih sebenarnya yang lagi bersitegang dalam drama ini? Nah, ini dia para pemain utamanya. Di satu sudut, kita punya FIFA, ya bos besarnya sepak bola dunia. Di sudut lain ada AFC, penguasa sepak bola di benua Asia. FIFA datang bawa solusi yang jujur aja kontroversial banget. Sementara AFC bilang, "Eits, tunggu dulu, semua harus ikut aturan main." Mari kita selami lebih dalam benturan para raksasa ini. Ini dia inti masalahnya. AFC secara terbuka dan terang-terangan melayangkan protes keras ke FIFA. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat loh, tapi udah sinyal perpecahan serius yang kelihatan di depan publik. Terus apa sih yang bikin mereka sampai ribut besar begini? Jawabannya, ada di satu kursi panas yang sekarang lagi diduduki sama timnas Iran. Pemicunya itu unik karena bukan datang dari lapangan hijau, tapi dari panggung politik dunia. Situasi geopolitik yang lagi memanas banget di Timur Tengah, bikin partisipasi Iran di Piala Dunia jadi abu-abu, nggak pasti. Nah, yang paling krusial itu ini. Ini bukan lagi sekedar spekulasi media. Kabarnya, Federasi Sepak Bola Iran sendiri lagi serius mempertimbangkan buat mundur. Kalau ini beneran terjadi, bakal ada satu kekosongan besar, dan kursi kosong inilah yang jadi rebutan. Tentu aja FIFA udah punya rencana buat ngisi kekosongan ini, tapi ya itu, rencananya ini yang jadi sumber semua kontroversi. Gini cara kerja rencana FIFA, simple banget. Kalau ada tim Asia, dalam kasus ini Iran, mundur, FIFA nggak mau ribet-ribet lewat jalur kualifikasi. Mereka mau langsung tunjuk aja tim penggantinya. Bener-bener potong kompas, melewati semua proses yang udah ada. Dan siapa yang dipertimbangkan buat ditunjuk langsung? Nah, ini dia yang bikin kita jadi ikut deg-degan. Menurut rumor yang beredar kencang, nama timnas Indonesia dan Irak muncul sebagai kandidat utama. Tentu ini bikin situasinya jadi makin rumit dan menarik kan? Tentu saja, reaksi dari Asia datangnya cepat dan keras. Sikap AFC itu jelas dan tegas. Lewat pernyataan internal mereka bilang intinya gini, FIFA nggak bisa dong ambil keputusan sepihak, apalagi ini jatahnya zona Asia. Mereka merasa otoritasnya diinjak-injak. Jadi maunya AFC apa? Simple aja, ikuti aturan. Penggantinya harus berdasarkan hasil kualifikasi resmi atau peringkat resmi di zona Asia. Singkatnya, nggak ada yang namanya jalan pintas atau penunjukan langsung. Titik. Jadi kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget di sini. Kalau rencana FIFA yang jalan, Indonesia dan Irak bisa jadi pihak yang paling diuntungkan. Tapi, kalau aturan AFC yang ditegakkan, peluangnya justru ada di tangan tim dari jalur playoff atau yang punya peringkat tertinggi, contohnya Irak atau Uni Emirat Arab. Khususnya soal wacana masuknya Indonesia, ini memicu perdebatan panas. Di satu sisi, ini dilihat sebagai kesempatan super langka yang mungkin gak datang dua kali. Tapi di sisi lain, banyak pengamat sepak bola khawatir kalau ini bisa menciptakan presiden yang berbahaya dan merusak sistem kualifikasi di masa depan. Dan ini membawa kita ke taruhan yang jauh lebih besar, masa depan dari sistem kualifikasi itu sendiri. Kenapa sih ini penting buat kita semua? Karena keputusan apapun yang diambil di sini bakal jadi contoh di masa depan. Kalau penunjukan langsung dibiarkan terjadi, lalu apa artinya puluhan pertandingan kualifikasi yang melelahkan itu? Keadilan dari sistem itu sendiri yang kini dipertaruhkan. Dan jangan anggap remeh skala masalah ini ya. Ada sumber yang bilang kalau konflik ini nggak menemukan jalan tengah, ini berpotensi jadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Piala Dunia modern. Taruhannya benar-benar tinggi. Jadi, sekarang kita ada di titik ini. Bola panas ada di tangan FIFA. Seluruh dunia sepak bola lagi menahan napas, menunggu satu keputusan final. Apakah mereka akan nekat lanjut dengan rencananya, atau akhirnya mendengarkan tuntutan dari Asia?
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Apakah aturan main yang sudah disepakati bersama yang akan ditegakkan, atau apakah otoritas tertinggi yang akan menang? Jawaban dari pertanyaan ini bukan cuma menentukan nasib satu tiket, tapi juga arah masa depan Piala Dunia.